Al-Mahdi palsu berarti siapa? Dajjal. Dajjal itu ada dajjal kecil-kecil. Ini banyak nih. Yang aku Mahdi ke saya juga udah banyak banget. Karena kita buka kajian akhir zaman beberapa episode, itu banyak yang ngaku, yang kirim-kirim salam dari Imam Mahdi. Salam dari Binjai, jawaban saya. Gak usah khawatir Bu ya, sekarang dibenahi, ini masih ada waktu banyak ya. Kalau saya menakarnya pakai ilmu pengetahuan ya, kapan bahan bakar di alam semesta ini diperkirakan habis? Sudah baca beritanya? 2030. Itu versi ahli ekonomi, versi orang yang ahli pertambangan, ahli bahan bakar lah. Maka besar kemungkinan mulai kekacauan itu di sana. Nanti orang berebut, misalnya di satu negeri habis nih, dia berebut invasi ke negara mana. Di situ perang dunia terjadi. Disebut dalam hadis Al-Malhamah Al-Kubra. Kita nggak tahu gambarannya nanti seperti apa, tapi arah-arahnya ke sana. Indonesia sekarang nahan nikel, nahan batu bara, ya, jerit nggak Korea Selatan? Mereka butuh. Itu kalau mereka terpaksa diserang kita, Pak. Gawat nggak tuh? Ya, Cina butuh batu bara. Kalau kita nggak kirim, kita bisa diinvasi mereka. Nanti pahit-pahitnya bisa begitu. Kayak zaman sebelum ada MOU apa nation state ya, negara-negara bangsa, kan dulu masih belum ada, perang di mana-mana. Maka dulu itu kalau ada raja sultan, dia mesti punya tentara, setiap saat harus standby. Gak bisa nggak standby dulu. Kita ini hidup di zaman paling enak. Jadi saya kasih tahu kepada semuanya, zaman ini adalah zaman paling enak di alam semesta. Nggak ada lagi zaman yang lebih enak dari zaman sekarang. Antum mau apa tinggal pencet, ya kan? Mau terbang kemana pencet dulu, tinggal berangkat. Mau makan apa pencet, ya kan? Apa aja sekarang ada di handphone, smartphone. Nggak ada di alam semesta sehebat ini. Udah separuh-separuh surga itu. Gak usah khawatir Bu ya. Yang penting kenal Allah, kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan termakan oleh kajian-kajian hoax dan cocok logi yang parah ya. Jadi ujungnya harus ma'rifatullah, bukan data-data cocok logi. Enggak, kita nggak butuh yang gituan ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abuya yang kami cintai, semoga Allah dan Rasulnya memuliakan Abuya, memuliakan putra-putri dan cucu-cucu Abuya. Pertanyaan kami tentang masalah kibar Abuya. Jadi masalah apa? Masalah kibar, masalah sombong. Ana khairun minhu. Ana khairun minhu ini kira-kira yang ini, maaf, ini pertanyaan dari kami yang fakir. Jadi kami betul-betul tidak paham. Jadi ana khairun minhu yang manakah, atau dalam konteks apakah yang boleh gitu? Karena ada juga rasa-rasa ana khairun minhu itu dari seorang alim kepada seorang jahil, dari seorang ayah kepada seorang anak, dari seorang abang kepada seorang adik. Gitu. Apakah itu juga terlarang Bu ya? Karena ini kan masuk dosa besar. Kemudian kami sudah lama mengikuti ceramah Abuya via online. Mohon dimaafkan, memang baru beberapa kali kami langsung ikut. Kiranya Abuya mengizinkan kami untuk mengamalkan amalan-amalan yang Abuya ajarkan melalui online. Kami tentu sangat bersyukur kepada Allah. Mungkin itu Abuya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila antum mengikuti kajiannya dari channel yang sah, lalu durasinya pas, tidak ada yang dipotong-potong, dan mengikutinya dengan hati yang jernih, cukup baca syahadat Al-Fatihah, boleh diamalkan.
Insya ya, maharnya apa? Syahadat Fatihah Sholawat, 3 aja. Syahadat Fatihah Sholawat, insya Allah dibimbing oleh Allah SWT. Allah yang bimbing, bukan saya yang bimbing ya. Saya ini masih butuh bimbingan juga ya, jadi jangan terlalu melebih-lebihkan saya orang alim, enggak. Biasa aja Pak ya. Lihat mukanya biasa aja kan, masih manusia kan. Bapak jewer saya masih sakit ini. Kiber sombong ya. Kiber ka'bara, takbir sama Allahu Akbar itu besar. Yang berhak merasa dirinya besar, dirinya benar, itu cuma Allah. Jadi orang sombong itu bukan hanya merasa badannya gede, enggak. Sombong itu ada asbabnya. Ada asbab fisik, ada asbab non fisik. Asbab fisik, wajah. Saya mau tanya, ini wajah antum yang buat bukan? Terus kenapa sombong? Ibu-ibu cantik nih, itu siapa yang buat? Emang cantik beneran? Siapa yang bilang? Ya. Ini muka bukan kita yang buat, bukan bapak kita juga yang buat. Coba tanya, antum punya anak ya pakai berapa? 4. Ya, antum yang buat atau siapa yang buat? Enggak. Yang melukis muka anak kita bukan kita. Maka pantas nggak kita merasa bangga dengan wajahnya? Kan nggak pantas. Ilmu, nah, itu imateri. Nah, sebelum masuk ke imateri nih, masih materi dulu. Duit, harta. Di Quran, rezeki itu kalimatnya selalu razaqna. Kami yang memberi rezeki mereka, rezeki yang kami berikan. Cuma kan kita sombong banget ngomong gini. Ini kan usaha saya. Mana peran Allah? Tunggu si korun ditelan bumi ente nanti ya. Ditelan itu nggak mesti telan seperti terjadi di Palu. Bisa ditelan oleh zamannya. Coba lihat orang-orang yang sombong sebelum online, diingetin sama kawannya, ini bakal ada online loh, gak mau, hari gini gak usah lah, sekarang tenggelam semua. Yang gak bisa bertahan, yang gak bisa adaptasi, tenggelam. Dulu kayaknya tajir melintir, sekarang kismin 7 kali lipat. Allah tuh gampang sekali. Pandemi Pak, kawan kita gaji dulu 70 juta, 100 juta, mobilnya Masya Allah, rumahnya Masya Allah, kredit semua. Kalau mobilnya Eropa 2, rumahnya bagus, kredit. Kebayang ketika pandemi, kerjaannya hilang, rumahnya dijual, mobilnya dijual, nggak kebayar. Mudah bagi Allah merubah nasib orang, nggak perlu susah. Siapa yang kira pandemi bisa sedahsyat ini? Tapi orang nggak ngeh juga, ngerasanya kayaknya Dajjal masih lama deh. Udah segini dunia masih aja ngerasa Dajjal masih lama ya. Oh, Dajjal itu sistem Ustaz, kayak so ilmiah anak kampus. Itu sistem di alam semesta, sistem kebohongan. Bro, kalau ada sistem di laptop, di handphone, di smartphone, di iPad, di apa, itu ada yang buat nggak? Ada nggak yang buat? Namanya apa? Programmer, misalnya programmernya. Ada yang buat. Dajjal itu programmernya fitnah di alam semesta. Jadi sistemnya Dajjal ada, orangnya juga ada. Jangan sok-sok pinter lagi lah. Hadisnya sahih mutawatir ya, hadisnya sahih mutawatir. Ini banyak nih kiai-kiai itu bantah tentang hadis Dajjal. Ya salam, kiai bantah hadis Dajjal, kira-kira gimana? Oh, masih lama kok. Dia lupa 2 tahun lalu dia jerit, banyak ustadz iri sama ojol Pak. Masih ingat? Ojol dikasih perhatian sama orang, dikasih duit, terus buat juga komunitas prihatin ustadz. Ada kemarin. Dia lupa kalau itu terjadi. Nanti orang kaget semua. Ini kan baru satu test case, baru satu kejadian. Tanggal 15 Maret saya masih ingat,
pandemi ditetapkan di negeri ini, betul ya, dalam waktu yang cepat sekali. Depok loh Pak, ini kan Depok nih, Depok adalah nomor 1 yang kena. Depok tapi yang ditutup Aceh, kan lucu, yang ditutup Ambon Papua, aneh, yang kena di sini yang ditutup di sana, sampai-sampai komplek-komplek di daerah itu ditutup semua. Gak ada pandemi di sana, pandeminya belakangan baru ada. Begitu semuanya shock. Untung orang Indonesia ini orang santuy ya. Hidupnya sukanya berjamaah, ngumpul bareng. Ini energi kita, ini kabar gembira dari langit Pak. Nabi mengatakan, kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara, yang berkumpul, yang mesra, yang bareng. Ini Nabi ngomong ya, innamal mu'minuna ikhwah, surah Hujurat, orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, dan itu nggak mungkin kalau nggak ketemu. Jadi walaupun negara di dunia ini udah mulai hancur, kolab, insya Allah negara kita masih Allah pertahankan selama masih mau berjamaah ya. Disuruh prokes, kita prokes, bawa Pak masker, tenang aja ya, stok masker kan. Ya, disuruh pakai hand sanitizer, kita pakai, yang penting ngaji jangan dilarang. Disuruh vaksin, apa mereka mau, ayo lu jual apa, gue beli. Tenang aja Pak, kekuatan kita ada di majelis. Jadi nggak boleh misa-misa, harus bermajelis ya. Orang-orang yang tidak bermajelis di akhir zaman, itulah nanti yang akan masuk ke kelompok-kelompok mereka ya. Itu kiber. Jadi kiber ada sebabnya karena materi. Ada yang kedua yang paling bahaya, imateri. Imateri ini merasa taat, merasa berilmu, merasa wali ya, hati itu, merasa ustadz, merasa habib. Maaf, ada habib yang hadir? Biasanya ada habib sakit perut. Itu sakit perut serius juga Pak ya, coba kalau nggak mau ntar sakit perut ya. Nasab, hati-hati. Nah, ujian para zuriat Nabi itu nasabnya. Ujian para sayyid, kalau belum lolos belum boleh disebut habib sebenarnya.